Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Paradisa Putri, NIM 16110111027, Program Sadi Bimbingan Konseling. Yang saya hormati Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kon selaku pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Dr. Kadek Suranata MPD Kon selaku pembimbing 2 saya. Yang saya hormati Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kon selaku pembahas 1 saya. Yang saya hormati Dr. Iketut Gading MC selaku pembahas 2 saya. Izinkan saya mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Efektivitas Konseling Behavioral dengan Teknik Modeling untuk meningkatkan self-autonomi siswa. Yang pertama, latar belakang, di mana pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan hasil pengamatan di SMK Negeri 1 Singaraja, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa siswa menunjukkan perilaku self-autonomi yang rendah. Lalu, dalam penelitian ini, peneliti memilih teori konseling behavioral dengan teknik modeling untuk mengintervensi self-autonomi siswa. Untuk itu, peneliti mengangkat judul yaitu efektivitas konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-autonomi siswa. Identifikasi masalah. Yang pertama, self-autonomi siswa rendah. Yang kedua, pemahaman tentang self-autonomi belum optimal. Pelaksanaan layanan bimbingan konseling belum optimal. Adapun pembatasan masalah, yaitu penelitian ini dibatasi pada penggunaan strategi teknik modeling. Kedua, penelitian ini dibatasi pada self-autonomi siswa di sekolah, serta dibatasi pada penggunaan aspek-aspek self-autonomi itu sendiri. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan treatment konseling behavioral dengan teknik modeling pada kelompok eksperimen di SMK Negeri 1 Singaraja. Yang kedua, apakah terdapat efektivitas konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-autonomi siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah diberikan treatment konseling behavioral dengan teknik modeling pada kelompok eksperimen di SMK Negeri 1 Singaraja. Yang kedua, mengetahui efektivitas konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-autonomi siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Manfaat penelitian bisa dilihat pada proposal, ada manfaat teoritis dan praktis. Kajian teori, self-autonomy merupakan karakter untuk mampu berdiri sendiri, mengatakan apa yang dipikirkan kepada orang lain, dan mampu mengambil keputusan tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, teori behavioral yaitu konsep, proses, tahapan, prosedur, dan teknik untuk memaparkan prinsip-prinsip dan kaidah bagaimana tingkah laku manusia dipelajari. Lalu untuk teknik modeling adalah proses belajar berdasarkan observasi dengan atau mengurangi yang teramati, dengan menambah atau mengurangi yang teramati, menganalisis berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Penelitian yang relevan itu bisa dilihat pada proposal dari Sastrawan 2014 dan Sutanti tahun 2015. Adapun kerangka berpikir dari perilaku yang ditunjukkan ataupun gejala perilaku, yang pertama itu cenderung bergantung kepada orang lain, menutupi hasil kognitifnya kepada orang lain. Yang ketiga, takut dalam mengambil keputusan. Lalu diberikan treatment konseling behavioral dengan teknik modeling akan memunculkan perilaku baru, yaitu karakter untuk mampu berdiri sendiri, mengatakan apa yang dipikirkan kepada orang lain, dan tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Lalu hipotesis yang pertama,
terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan treatment konseling behavioral dengan teknik modeling kepada kelompok eksperimen di SMK Negeri 1 Singaraja. Lalu yang kedua, terdapat efektivitas treatment konseling behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self autonomi siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya, metode penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan randomized control trial. Jadi menggunakan dua kelompok sampel. Yang pertama itu kelompok eksperimen dan yang kedua kelompok kontrol. Populasi dan sampel. Jadi populasinya menggunakan seluruh siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja yang berjumlah 446 orang. Lalu sampelnya itu menggunakan random sampling. Selanjutnya prosedur penelitian ada 3 tahap, yaitu yang pertama persiapan, itu mempersiapkan instrumen, meminta izin ke sekolah dan lain-lain. Yang kedua, tahap pelaksanaan itu kita menerapkan treatment yang diberikan, lalu pengakhiran itu kita menganalisis data dan melanjutkan penulisan. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metodenya yaitu kuesioner, observasi, wawancara, dan buku harian. Untuk instrumennya itu berupa kuesioner, lalu metode dan teknik analisis data. Yang pertama, menguji kesetaraan kelompok menggunakan Gen score, lalu menguji normalitas sebaran data dihitung dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu uji homogenitas varian dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan menggunakan rumus t-test dan effect size. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.